Halangi! Halangi itu! Aduh, Bu, jangan. Pelanin. Hati-hati. Jangan jatuh. Aduh, Bu, jangan. Berhasil. Ayah, Bu, di kota semua ada. Buat apa bawa barang kotor begini? Ini semua ternak sendiri. Di kota susah cari. Putri hamil. Ini semua buat dia. Dia itu kayaknya nggak butuh. Aduh, ayo naik. Menjengkelkan. Ayah ibu dia di desa, kotor sekali. Masih dipaksa tinggal bareng. Rumah cuma segini, gimana tinggal? Lagian, aku kan hamil. Rizky sekarang nggak denger kamu. Gawat nih. Saat kamu hamil, harus atur dulu aturan buat mereka. Bu, kata istriku, kalian sudah capek selama ini. Kali ini, aku jemput kalian. Buat kalian nikmati hidup. Tak usah kerjakan hal ini. Bisa nikahi istri sepertinya. Itu rezeki bagi kita. Iya. Harus dicek. Di hati Rizky, aku yang penting atau orang tuanya? Sayang, Aku dan ibu kecelakaan. Perutku sakit sekali. Sayang, kamu gak apa-apa. Cepat panggil ambulans. Suruh ibu antar ke RS. Aku antar orang tuaku dulu. Aku segera ke sana. Rizky, kamu punya hati nggak sih? Putih sudah begini, masih bisa sibuk yang lain. Kalau bayi hilang, di mana kamu? Sayang, Perutku sakit sekali. nak, cepat ke Putri. Dia masih hamil. Jangan antar kami. Buang waktu. Rizky, sayang. Ayah, Bu, aku ke Putri. Tunggu di sini dulu. Iya. Apa tak apa, si tua. Kakimu tak enak. Biar aku lihat. Rizky. Aduh, anak ini, kenapa kita dikunci di mobil? Aduh, sungguh. Tak apa, tunggu dulu. Selamatkan orang. Rizky pasti kembali. Aduh, ini. Dokter! Aduh. Ibu! Pelan-pelan! Sayang, suruh ibu duluan. Temani ke rumah sakit. Aku bantu orang tuaku. Sayang, aku takut sekali. Perutku sakit sekali. Bisa temani aku? Rizky, kamu... Baik. Sayang. Kenapa mobilnya jalan? Rizky, kita masih di mobil. Aduh. Ini, kalau tahu, takkan suruh anak jemput kita. Putri, jangan apa-apa ya. Si tua, kenapa wajahmu segelap ini? Aku tak apa. Cuma agak lesu. AC-nya mati ya. Kenapa panas sekali? Mobil mati. Aku telepon Rizky sekarang. Aduh, tak sempat bilang ke orang tuaku. Tak tahu orang tuaku apa sudah kesal menunggu. Sayang, Kalau khawatir, cari orang tuamu dulu. Tak usah urus aku. Aku dan bayiku tak penting. Aduh, sayang, jangan ngawur. Mana mungkin aku tak urusmu. Kalau orang tuaku kesal, bisa naik taksi saja. Betul. Saat begini, mana bisa pergi? Halo, Bu. Rizky, cepat pulang. Ayahmu. Aduh, sakit sekali. Aduh, sakit. Ayah, ibu, tunggu sebentar. Aku antar Putri ke RS, baru jemput kalian. Sayang, tak apa. Aduh, tenanglah. Jangan khawatir ya. Aku cari obatmu. Aduh. Si tua, obatnya habis. Kalau Rizky terlambat, gimana ini? Tahan dulu. Tunggu Rizky sampai di rumah sakit. Dia pasti balik jemput kita. Harap Putri tak apa-apa. Kalau bukan anak kamu, Memaksa mereka ke sini. Putri takkan kecelakaan. Ibu, aku tahu aku salah. Asal Putri selamat, aku siap lakukan apapun. Rizky belum pulang.
Aku telepon dia sekarang. Tunggu sebentar ya. Rizky, sudah sampai rumah sakit? Ibu, aku sudah sampai. Putri masih diperiksa, belum keluar. Bisa balik dulu. Aku sama ayah di mobil. Mobilnya panas sekali. Ayah sudah tak tahan. Ibu dulu. Ibu, aku putus dulu. Dokter datang, aku putus dulu. Dokter, bagaimana istrimu? Cuma luka gesek ringan. Janin tak terpengaruh. Tak usah terlalu cemas. Beristirahat dulu, bisa pulang nanti. Terima kasih, dokter. Minum air dulu. Aku telepon Rizky lagi. Kenapa lama sekali? Kalau tak datang, kita pasti mati panas. Sayang, kamu tak apa? Kau hampir bunuh aku. Janin tak apa, hati-hati nanti. Halo? Rizky, cepatlah ke sini. Mobilnya panas sekali. Aku sama ayah hampir mati panas. Ayahmu sakit, obatnya habis. Kalau tak datang, ayahmu hampir mati. Sakit lagi? Tunggu ya, biar Rizky jemput kalian. Terima kasih, Bu. Kau cuma mau panggil Rizky, kan? Kau yang sakit jiwa. Kamu cuma mau panggil Rizky pergi ya? Kau yang benar-benar sakit. Mertua, apa maksudmu? Jangan panggil mertua. Mertuamu baru kecelakaan. Masih dirawat di rumah sakit. Kereta panas, tak bisa nyalakan AC. Sakit, tak bisa cari dokter. Harus sekarang. Suruh Rizky tinggalkan istri anak buat jemput kalian. Kau sudah tua, masih punya muka. Mertua, kereta panas sekali. Kami tak tahan. Putri hamil anak keluarga Santoso. Kalau ada apa-apa, kau menyesal nanti. Masih ngambek di sini. Aduh, mertua. Bukan itu maksudku. Di dalam mobil, saat Rizky pergi. Jangan jelaskan lagi. Dia sudah nikah, punya keluarga sendiri. Istri dan anak yang terpenting. Orang tua cuma kedua. Jangan telepon aku lagi. Sakit, cari dokter. Tak bisa, mati saja. Rizky, dia mengunci kami di mobil. Halo? Halo? Kenapa dia bicara begitu? Sayang, dokter bilang kau tak apa-apa. Kau dan ibu istirahat di RS dulu. Aku jemput orang tuaku. Mereka masih menunggu. Rizky, apa maksudmu? Istri kau terluka. Masih dirawat di RS. Kau malah pergi. Kalau orang tuamu tahu diri, harusnya ke RS. Jenguk mertuanya. Keluarga Santoso tua tak peduli cucunya. Apalagi mertuanya. Ibu, aku... Sayang, bisa temani aku. Aku takut sekali. Anak kita hilang. Sayang, tenanglah. Aku di sini. Tak pergi mana-mana. Si tua, kita pecahkan mobil. Tak ada air lagi di mobil. Kalau terus begini, tak akan kuat. Si tua, kita pecahkan mobil ini. Tunggu lagi. Anak kita susah dapat mobil. Biasanya kerjanya sudah berat. Kita jangan tambah beban dia. Sayang, jangan kena panas. Makan yang banyak. Tak bisa tunggu lagi. Meski tak mati panas, nanti kita mati haus. Aku telepon Rizky. Terhubung? Anakku. Kapan anakku bisa datang? Terhubung, Rizky.
Telepon yang Anda hubungi mati. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi pip. Kok jadi pesan suara? Rizky, ayah ibu terjebak di mobil, gak bisa keluar. Sangat panas. Ayahmu kambuh sakit jantung. Cepat ke sini. Si tua tak bisa tahan. Kita pecahkan kaca. Si tua. Si tua. Si tua. Si tua. Si tua. Si tua. Si tua, cepat bangun. Cepat bangun. Nggak bisa. Lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kalau polisi datang, Rizky pasti malu. Dia pasti segera datang. Si tua, jangan tidur. Rizky segera datang. Rizky segera jemput kita. Si tua. Sekarang tak ada hal penting. Pas Putri juga sudah tidur. Aku manfaatkan waktu ini jemput orang tuaku pulang. Aneh, kenapa mati? Gawat, banyak telepon. Ibu pasti ada urusan darurat. Si tua, cepat bangun. Rizky telepon. Dia jemput kita. Rizky. Ibu sudah lama tunggu. Rizky, cepat pulang. Ayahmu mungkin pingsan panas. Ayahmu hampir gak kuat. Apa? Panas? Ibu, beri dulu obat untuk ayah. Suruh minum air. Terus nyalakan AC. Besarkan sedikit. Rizky, pintu terkunci. Kami terjebak di dalam. Ayahmu serangan jantung. Dia gak kuat. Cepat datang. Apa? Dehidrasi? Ibu, beri obat untuk ayah, obat pusing. Suruh minum banyak air. Rizky, pintu terkunci. Rizky. Sayang, ada apa? Sayang, terima kasih sudah temani aku. Aku sudah tak apa. Mana ibu? Ayo pulang. Sayang, kita satu keluarga. Tak usah berterima kasih. Ibu lagi urus proses pulang. Tunggu selesai, kita bisa pulang. Rizky. Hello. Rizky. Ibu, kalian di mobil, dinginkan dulu. Aku segera jemput. Halo? Si tua, jangan menyerah. Jangan tinggalkan aku. Harus bertahan. Bertahanlah. Si tua. Proses pulang sudah selesai. Ayo pulang. Ibu, kamu kos pulang. Kamu dan Putri pulang dulu. Aku harus jemput ayah ibu. Ayah mungkin dehidrasi. Rizky, istrimu baru kecelakaan. Kau tak antar pulang, suruh dia nyetir sendiri. Kalau di jalan ada hal buruk, kau sambung tanggung. Baik. Aku antar kalian pulang dulu, biar ayah ibu tunggu sebentar. Gawat, aku lapor polisi. Halo, polisi keamanan, tolong. Halo, ini polisi keamanan. Ada apa yang darurat? Aku dan suamiku terkunci di mobil oleh anakku. Tak bisa keluar. Sudah 4-5 jam. Suamiku dehidrasi. Jantungnya krisis. Hampir mati. Coba tolong kami. Kamu di mana sekarang? Kami segera kirim orang. Lokasi. Di mana lokasinya? Aku tak tahu di mana. Konfirmasi lokasinya dulu. Sekarang kita kirimkan ambulans. Lokasinya di mana? Aku nggak tahu di mana. Di sekitar ada bangunan terkenal. Aku nggak tahu. Cuma jalan aja. Nggak ada apa-apa. Ayah Putri, udah panik. Biar aku kasih tahu dulu. Kau antar Putri pulang dulu. Baik. Pelang. Lokasi belum jelas, tapi saat temukan orang. Jadi, buka peta HP-mu. Beritahu lokasinya. Aduh, nggak ada peta. Ini HP jadul. Aku nggak punya peta. Gimana ini? Kalian punya GPS kan? Cepat lokasikan. Suamiku nggak kuat lagi. Dia kena serangan jantung. Cepatlah. GPS merupakan alat penyelidikan teknis proses persetujuan ketat, bukan sembarangan.
Bisa dilakukan, harus lapor dulu. Tak bisa persetujuan. Lokasi langsung itu ilegal. Aku tak tahu hukumnya. Aku cuma tahu kalau tak segera suamiku bisa mati. Cepatlah. Tenang dulu. Cepat hubungi keluarga, pastikan lokasinya. Kami akan segera menolong. Lokasi. Aku harus kasih tahu lokasinya. Cepat angkat. Cepat angkat. Cepat angkat. Kereta panas sekali. Panas sekali. Sayang, tolong angkat telepon. Siapa? Telepon gangguan, tak usah dihiraukan. Baik. Cepat angkat. Cepat angkat telepon. Sayang, kau harus bertahan. Bangunlah, sayang. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, sayang. Tubuhmu masih lemah. Jangan sampai kedinginan lagi. Sayang. Sayang. Ada orang? Ada orang? Cepat tolong suamiku. Cepat tolong. Tolong. Ada orang? Tolong. Sayang, maaf kau menderita. Tenanglah. Tunggu orang tua datang. Aku pasti jaga kau. Iya. Tolong, ada orang. Tolong. Tolong. Tolong aku. Nona. Nona. Tolong aku. Nona. Tolong. Tolong aku, Nona. Tolong. Tolong. Nona, tolong. 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 Nona. Nona. Tolong, tolong, tolong aku. Tolong, tolong kami. Tolong kami. Nona. Tolong kami, Nona. Nona. Nona, tolong. Rizky. Rizky. Ibu kenapa? Rizky, akhirnya kamu angkat telepon. Cepat jemput aku dan ayahmu. Ayahmu hampir nggak kuat. Ibu, kok ayah nggak kuat? Kok ibu bisa bilang begitu? Ini karena Putri kecelakaan, makanya aku telat dikit. Tak boleh kutuk ayahku. Sulit aku jelaskan. Cepat jemput kami. Kalau telat, ayahmu bakal nggak kuat. Cepat! Aku nggak mau. Kenapa nggak panggil taksi saja? Rumah blok 503, Perumahan Damai. Aku mau kalian datang. Jaga Putri baik-baik. Kalian udah punya akal ya? Dia baru kecelakaan, janinnya nggak stabil, bisa ditinggal. Sayang, ibu begitu mendesak. Kau pikir mereka benci aku karena aku hamil dan ribet. Makanya mereka panggil kau pergi, biar aku tak berani melawan. Aduh, sayang. Ayah ibu bukan orang begitu. Nggak bisa keluar. Cepat, ayah sakit jantung. Apa? Ayah kenapa? Halo? Si tua. Gimana ini? Si tua. Si tua.
Si tua, bangunlah. Si tua, jangan tinggalkan aku. Si tua, si tua. Putus! Kenapa putusin teleponku? Apa? Ada apa-apa? Gawat, aku harus lihat. Aduh, Sayang, kamu kenapa? Sayang, di mobil ada makanan, minuman. Aku seharian belum makan. Bayiku lapar, dia tendang perutku. Sayang, istirahat dulu. Biar aku siapkan makan. Selesai makan baru jemput. Telat dikit, tak apa. iya. Ada orang? Tolong suamiku, tolong! 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 Cucak Rowo ekor panjang, menikah lupa ibu. Cucak Rowo ekor tegak, menikah lupa ayah. Cucak Rowo ekor panjang, menikah lupa ibu. Cucak Rowo ekor tegak, menikah lupa ayah. Rizky, kamu di mana? Ayahmu hampir nggak kuat. Hampir nggak kuat. Sudah, makanan siap. Sayang, makan dulu. Aku jemput ayah ibu. Bukannya kita pergi bareng? Mana tega kau capek begini? Biar aku saja istirahat di rumah. Iya. Ibu ayah, bangunlah. Kalian kenapa? Cepat bangun. Rizky, akhirnya kau datang. Cepat selamatkan ayahmu. Cepat! Ayah ibu pasti sudah lama tunggu. Aku harus cepat jemput mereka. Ibu, kenapa ke sini? Kenapa aku nggak boleh ke sini? Ibu. Aduh, kalau aku nggak datang, aku nggak tahu kamu tega tinggalin Putri sendirian di rumah. Ibu, aku ada urusan. Urusan besar. Apa lebih penting dari istri dan anakmu? Mau pergi? Pergilah. Nanti Bapak Cahaya datang. Biar dia lihat apa jenis menantu yang kami dapatkan. Ibu, aku nggak pergi. Aku baru masak. Duduk makan dulu. Aku tambahin lauk. Si tua, tahan sebentar. Tahan sebentar. Rizky segera datang. Rizky datang. Ibu, makan banyak-banyak. Rizky mau datang, mau jemput kita. Sayang, ayo, isi nutrisi. Makan banyak-banyak. Bayi lagi butuh nutrisi. Mau jemput kita. Sudah, hari ini aku gak lalan jemput orang tua. Aku cuma mau kau tahu siapa yang paling penting di rumah ini. Ibu, aku tahu. Putri yang akan hidup bersamaku seumur hidup. Aku janji. Kelak aku pasti utamakan perasaan Putri. Bagus kau tahu. Kalau kamu buru-buru, jemput mereka dulu. Soal Bapak Cahaya, biar aku jelaskan. Belum lagi bolak-balik, kamu pasti capek. Aku temani jemput ayah ibu pulang. Jangan sampai mereka lama tunggu. Terima kasih, Ibu. Ibu selalu pikirkan aku dan melahirkan Putri yang begitu pengertian. Bisa bersama Putri, itu keberuntungan. Aku jemput ayah ibu sekarang. Syukurlah, Rizky. Akhirnya kau datang. Akhirnya kau ingat kami. Cepat! Cepat selamatkan ayahmu. Cepat selamatkan ayahmu. Ayah, ibu, aku jemput kalian. Ada apa ini? Mobilku kok bisa dihancurkan? Gawat. Kenapa tak angkat telepon? Apa terjadi sesuatu padanya? Rizky,
Rizky, cepat tolong ayahmu. Cepat tolong ayahmu, Rizky. Bu, akhirnya bangun juga. Suster, si tua mana? Sudah bangun? Ini... Ada apa? Belum bangun ya? Tubuhnya memang tak sehat. Hipertensi dan jantung. Wajar bangun lambat. Asal tak ada masalah lain. Nenek, saran saya sebaiknya panggil keluarga dan anakmu. Kondisi suamimu tak baik. Apa tak baik? Panggil keluarga? Ada apa? Bukannya anakku yang antar kami ke sini. Dia mana? Sudah pergi. Aku sakit juga karena cucunya itu. Cuma telat dikit. Kok bisa hancurin mobil? Mungkin dia marah. Aku tinggalkan mereka di sini lama. Sekarang teleponku pun tak diangkat. Keterlaluan juga. Walau apapun, tak boleh hancurin mobil. Kau kerja di kota besar, sangat susah. Sekali hancurkan, ribuan uang hilang. Tak peduli kau. Mau mereka bantu, ternyata tak bantu. Malah tambah masalah. Polisi keamanan yang antar kalian tak lihat anakmu. Suamimu saat diantar sudah tak bernapas. Akibat panas, serangan jantung. Dokter sedang berusaha. Ini surat kritis. Tanda tangan. Kritis? Kritis. Kok bisa kritis? Nggak mungkin. Suster pasti salah orang. Kirimnya sudah terlambat. Pasien sedang dirawat darurat. Harap bersiap mental. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kok bisa kritis? Anakku ada di sini. Nggak ada. Benar-benar polisi keamanan yang mengantar kalian. Sudah ketemu, sedang pingsan. Pecahkan jendela. Nenek, apa kamu gak apa-apa? Syukurlah. Rizky, akhirnya kau datang. Akhirnya kau ingat kami. Cepat, cepat selamatkan ayahmu. Cepat selamatkan ayahmu. Sampai akhir, tak datang menjemput kami. Cuma telat dikit, malah marah besar. Kurasa mereka sengaja pecahkan buat aku. Rizky, orang tua kamu pasti nggak suka aku sebagai istri. Sengaja mau ngejailin aku. Sayang, jangan marah. Jangan sakit-sakitan. Orang tuaku susah payah membesarku. Tak mudah. Lagi pula aku tak menjemput mereka. Wajar mereka marah. Sekarang telepon juga tak diangkat. Aku jadi agak cemas. Apa mereka ada apa-apa? Ada apa sih? Mereka jelas mau tes kesetiaanmu. Kalau ada apa-apa, kau sudah telepon belasan kali. Mana mungkin tak angkat? Benar. Tak angkat ya? Jangan angkat saja terus. Aku mau lihat, tak ke rumahku. Mau kemana? Mau ngejahilin. Hari ini aku harus nahan mereka. Sayang, tak usah cari. Ayo pulang. Cucakrowo ekor panjang menikah lupa. Ibu Cucakrowo ekor runcing menikah lupa ayah. Rizky, kenapa? Gawat, jantungku sakit. Gawat, aku harus telepon lagi. Pastikan. Halo? Ibu, kenapa lama sekali Ibu angkat telepon? Akhirnya kau ingat kami. Kau dan Bapak di mana? Kenapa malah hancurkan mobilku? Gak hancurin, gimana keluar? Kalian mau kami mati panas di sana? Ibu ngomong apa sih? Panas. AC mobil kan nyala. Lagian, aku cuma pergi sebentar. Sebentar? Rizky, kau tinggalkan aku dan Bapak di pinggir jalan 5 jam.
Itu sebentar. Harusnya nggak usah hancurin mobil. Nggak usah. Kau tahu gak, bapakmu? Sudahlah. Aku tahu kau dan bapak lama menunggu di pinggir jalan. Aku juga ada masalah. Putri sedang hamil. Dia kecelakaan. Apa aku gak perlu urus? Ibu, bisa nggak ibu jangan egois? Aku egois. Putri hamil anakku. Juga cucu kalian. Kalian harus pikirkan kami. Ibu, aku tahu kalian kesal. Tapi coba pahami aku. Iya. Aku paham. Aku tahu kau susah. Aku harus sama bapakmu. Mati panas di dalam. Gak usah hancurin mobil. Satu sisi kalian, satu sisi istri dan anakku. Aku terjebak di tengah, sungguh susah. Ibu, tolong pahami aku. Sekarang Putri sudah aman. Kalian di mana? Aku jemput. Kau ke rumah sakit. Kalau cepat, bisa ketemu bapakmu. Kalau telat, takkan bisa ketemu lagi. Tunggu aku ke sana. Sayang, kamu pulang dulu. Aku jemput bapak ibu. Kamu mau jemput mereka? Kayaknya mereka cari masalah. Sengaja cari gara-gara. Sayang, orang tua aku orang baik, tak banyak pikiran. Oke, aku pulang dulu. Bicara baik-baik sama mereka. Sayang, jangan marah. Pulang dulu. Tunggu, gawat. Antingku sepertinya hilang. Apa mungkin jatuh di rumah? Sayang, ini anting kesukaanku. Satu anting ini harganya ratusan juta. Kalau hilang gimana? Sayang, jangan panik. Ayo pulang cari. Oke, ayo cepat pulang cari. Ini kesukaanku. Gak boleh hilang. Dokter. Ada apa? Kenapa baru dibawa sekarang? Pasien pakai kateter, juga pernah operasi paru. Yang terpenting, dia juga sakit jantung. Kondisinya sangat kritis. Risiko kegagalan operasi sangat tinggi. Siapkan diri Anda. Kenapa bisa begini? Cuma berjemur sebentar. Si tua, jangan apa-apa. Rizky baru beli rumah. Baru nikah. Jangan tinggalkan aku. Nenek, tak boleh masuk. Cepat hubungi keluargamu. Rizky. Sayang, cepat ke sini. Cepat ke rumah sakit. Ibu, tunggu dulu. Ada urusan penting. Nanti baru aku ke sana. Halo? Jangan terus-terusan. Ada urusan penting. Halo? Gak ada di rumah, bisa kemana lagi? Jangan-jangan di rumah sakit. Sayang, cepat bantu aku cari. Jangan sampai orang lain ambil. Aku ke rumah sakit sekarang. Pasti kutemukan. Tenang saja. Kalau nggak ketemu, aku belikan yang baru. Aduh, aku gak mau yang baru. Aku mau anting yang lama. Itu hadiah hari jadi kami kau kasih sendiri. Sangat berarti. Baiklah, pasti kutemukan. Ayo. Kamu istirahat di rumah saja. Aku cari sekarang. Iya. Entah bagaimana keadaan Bapak Ibu. Harus segera cari mereka. Kau harus bertahan. Rizky segera jemput kita. Rizky? Halo, Bu. Ada apa lagi? Tak bisa tunggu lagi? Tenang, aku segera ke RS. Jadi, kamu di mana sekarang? Aku lagi lembur. Kamu lembur? Lembur? Iya, aku lagi lembur. Kantor ada urusan darurat. Bisa nunggu sebentar lagi? Aku bisa nunggu. Tapi ayah tak bisa nunggu. Kamu tahu nggak? Aduh, aku tahu. Cuma tinggalkan di mobil, ayah marah. Ibu, aku juga ada masalah.
Ibu, ada apa ini? Ayah, gak apa-apa, cuma luka ringan. Atasan kasih ganti rugi. Pas banget. Nak, biaya kuliahmu ada. Tenang saja, Ayah. Aku pasti sukses nanti. Aku ajak ke kota, biar hidup enak. Takkan biarkan susah lagi. Aku tahu salah tinggalkan kalian. Aku yang salah. Tapi aku lagi panik. Istriku lagi hamil malah kecelakaan. Bayinya juga cucumu kan? Kalian tak usah cemburu karena bayi. Ibu, jangan ribut lagi. Jangan buat aku susah hati. Sudah ketemu. Kalau hilang, istriku pasti sedih banget. Ini urusan daruratmu. Ibu, kenapa di sini? Sudah kubilang, ayahmu di RS sekarang. Kau malah cari anting. Tak mau jumpa terakhir. Ibu bilang apa? Ayah kenapa? Ayahmu dikunci di mobilmu. Serangan jantung. Sedang dirawat darurat. AC mobil juga baik-baik, masa bisa kepanasan? Meski kepanasan, kok nggak naik taksi ke tempat lain? Jangan gunakan rumah sakit. Untuk menakutiku, AC mobil juga baik-baik, ada makan dan minum. Jangan-jangan aku suruh kalian kelaparan. Saat kamu pergi, mobilnya... Sudah, jangan bicara lagi. Cuma gara-gara haus sepele, kamu kesini buat menakutiku. Lagian, aku kerja keras buat cari uang, malah kamu hancurkan mobilku. Kamu tahu berapa harga mobil itu? Kutanganku belum lunas. Di matamu, aku dan ayahmu tak sepenting mobil. Kalian kan nggak apa-apa. Ibu, aku susah payah di kota besar kalau bisa bertahan. Mau ajak kalian nikmati hidup baru hari pertama. Kamu harus buat onar. Kalian tak punya hati. Kau bilang kami tak punya hati. Kalau Bapak Cahaya, takkan gara-gara hal sepele berantem denganku malah hancurkan mobilku. Kalau bukan tak punya hati, apalagi? Demi kau sekolah. Aku dan ayah pinjam uang. Ayah kerja seharian tanpa istirahat. Kakimu patah. Majikan cuma kasih ganti rugi 6 juta. Biaya sekolahmu, biaya hidupmu 5.800.000. Ayah tak berani ke rumah sakit. Dia bertahan dengan keras. Akibatnya sakit kronis. Kau bilang kami tak punya hati? Sudah, itu masa lalu. Kenapa kau bahas sekarang? Baik. Tak usah bahas. Ibu mohon, sekarang temani ibu jumpa dia. Baiklah, aku antar kalian pulang. Mulai sekarang, jangan ganggu Putri lagi. Kita satu keluarga. Hidup rukun saja ya. Gak usah. Kalau masih ada hari esok, Aku akan pulang ke kampung sama si tua. Takkan balik ke kota lagi. Aduh, ibu, bu lagi apa sih? Kenapa marah? Di mana ayah? Cepat suruh keluar. Putri kecelakaan. Aku harus temani dia. Cepat suruh keluar. Kita pulang. Aku mau dia pulang. Tapi sayang, kayaknya tak bisa. Aduh, bu lagi apa sih? Masih marah sama aku? Baiklah, semua salahku. Jangan marah lagi. Suruh ayah jangan marah lagi. Aku yang salah ya. Cepat suruh ayah keluar. Kita pulang. baik. Aku ajak cari ayahmu. Sayang. Rizky, kalungku ketemu belum? Ketemu. Aku jemput ayah ibu, lalu pulang. Suruh Paman Bibi tunggu dulu. Kamu ke kantor dulu. Ayahku bawa proyek besar buat kamu. Ada klien mau infus ke perusahaanmu. Benarkah? Tentu saja benar. Mana mungkin aku bohong. Kalau bukan karena kamu baik, ayah takkan bantu kamu. Cepatlah, jangan biarkan klien tunggu lama. Baik, aku tahu. Bu, aku ada urusan penting. Kamu dan ayah tunggu aku di sini dulu. Habis urusan, aku jemput. Kamu mau pergi lagi? Kalau kamu punya hati, tunggu di sini. Temui ayahmu terakhir kali. Ibu, ada urusan penting. Ini rumah sakit, ada dokter dan suster. Aku di sini nggak berguna. Perusahaan baru mulai. Benar-benar butuh aku. Demi perusahaan, kamu tega tinggalkan ayahmu? Putri susah payah carikan investasi. Kalau aku nggak pulang, apa nggak kecewa dia? Putri. Otaknya cuma Putri, kerjaanmu.
Ayahmu di mana? Bisa dibandingkan. Dia istriku, hamil anakku. Dia dapatkan investasi. Semua ini berkat dia. Kalian pernah bantu apa? Kau kira aku dan ayahmu tak berguna? Betul. Sejak kecil sampai besar, apa bantuan keluargaku? Demi keluar dari desa, berapa susah aku berjuang. Aku dari desa ke kota besar. Itu mudah. Kalian tak bisa bantu apa-apa, malah mau menghambat aku. Si tua, kau dengar? Ini anakmu yang kau besarkan. Sekarang anggap kita beban. Ini salahku. Tak patut ku beri hidup. Harusnya kau lahir di keluarga kaya, memiliki orang tua seperti kami. Membuatmu malu. Aduh. Ibu, aku terlalu tergesa-gesa. Jangan anggap serius. Uang ini ambil saja, kutupin tanggal lahirku. Beri Superman buat ayah. Ada urusan penting, aku harus pergi. Nggak usah. Tunggu ayahmu mati. Bakarlah untuknya. Ibu, apa maksudmu? Keluarganya mana? Pasien sudah kritis. Kalau datang sekarang masih bisa jumpa terakhir. Si tua. Kritis. Aku bisa tunggu. Tapi ayahmu tak bisa. Kamu tahu nggak? Kenapa kamu di sini? Sudah ku bilang, ayahmu di RS sekarat. Kau malah cari anting. Tak mau jumpa terakhir. Aku mau dia pulang. Sayang sekali. Mungkin tak bisa. Apa? Ayahku benar-benar celaka. Sayang. Iya, sayang. Kenapa belum sampai? Ayah sudah cemas. Ini investasi 6 miliar. Kalau ketinggalan hari ini, kesempatan ini tak akan datang lagi. Oke, aku segera datang. Dokter, gimana? Si tua. Suara ini kok mirip ibu? Rizky. Iya, Bapak. Kesempatan ini langka. Bisa nggak perusahaan itu investasi? Terserah kamu. Jangan karena hal kecil, rugi masa depan. Bapak, aku mengerti. Aku segera pulang. Si tua. Jangan apa-apa. Jangan tinggalkan aku. Dokter, tunggu sebentar. Coba lagi. Selamatkan dia. Dia cuma berjemur sebentar. Sebentar. Tolonglah. Kami sudah berusaha. Tubuhnya sudah lama lemah. Dia juga punya penyakit jantung. Selain itu, waktu di luar terlalu lama, terlambat dirawat. Kami tak bisa apa-apa. Enggak. Enggak. Bibi, cepat hubungi keluarganya. Mungkin bisa jumpa terakhir kali. Bukannya Bibi bilang anaknya juga di sini. Suruh cepat ke sini buat urus jenazah. Rizky. Ayah, kami segera tiba. Tunggu sebentar. Aku pulang sekarang. Rizky, ayahmu sudah tiada. Coba pikirkan, apa pekerjaanmu atau orang tuamu yang lebih penting? Kesempatan temani mereka selalu ada, tapi kontrak jutaan ini bukan kapanpun bisa dapatkan. Ayah benar. Pekerjaan lebih penting. Aku kembali ke kantor. Orang tuaku cuma sakit ringan. Di kamar sakit, lama-lama pasti sembuh. Tunggu aku selesaikan urusan kantor, baru aku jemput mereka. Aku pulang sekarang. Pekerjaan penting. Si tua, kamu dengar. Selama ini, kita cuma punya anak begini. Ayah sudah meninggal, tapi dia masih sibuk kerja. Bibi, mana anak Bibi?
Masih bisa antar pasien terakhir kali. Gak usah. Anakku itu sudah punya orang tua baru. Dia nggak peduli kita. Kembalikan pasien ke kamar dulu. Beri keluarga waktu buat pamit terakhir. Si tua, kita nggak bisa tunggu anak yang baik itu. Biar aku antar pulang. Selama ini, Kamu sudah menderita banyak. Demi sekolah anakmu, kamu kerja keras. dari muda. Tubuhmu sudah hancur. Kau selalu bilang, tunggu anak sekolah, kau bisa santai. Sekolah, kau santai. Sekolah, demi biaya sekolah. Kerja di banyak tempat. Tapi sekolah harus cari kerja. Kerja, anak harus nikah. Nikah harus punya anak dan urusnya. Pinggangmu makin bungkuk. Kau juga makin tua. Akhirnya anakmu sukses. Tak sangka kau tak pernah nikmati si tua. Sudah tak apa. Kelak. Tak usah menderita lagi. Akhirnya bisa santai. Bapak Wijaya, lihat detail ini. Apakah Bapak puas? Halo, Ibu. Ayahmu sudah tiada. Besok akan kubakar. Kalau kau punya hati, antar ayahmu terakhir kali. Pak Santoso, proposalmu sangat bagus. Aku tertarik. asal Bapak suka, aku yakin proposal ini pasti untungnya lumayan. Mari makan malam bersama. Aku jelaskan detailnya. Sekalian tanda tangan kontrak. Oke, nanti malam. Baik, Bapak Wijaya, aku antar. Ibu, aku ada urusan. Biar Putri jemput Ibu. Aku putus dulu ya. Kamu nunggu sampai akhir, tapi nggak ketemu juga. Sayang, tolong jemput orang tuaku di rumah sakit. Aku nggak bisa pergi. Aku jemput. Aku lagi hamil. Barusan kecelakaan. Orang tuamu suruh aku jemput. Mau apa sih mereka? Sayang, aku nggak bisa pergi. Harus gangguin kamu. Aku tahu kamu kesal. Begini, tunggu aku tanda tangan kontrak ini. Aku pasti balas budi sama kamu. Baiklah, aku bantu kali ini saja. Terima kasih, sayang. Nggak apa-apa, nunggu sebentar. Nanti saja pergi. Sayang sekali, suaminya baru pergi. Anak dan menantunya tak datang. Biarkan dia sendiri di sini lama-lama. Betul, burung gagak ekor panjang sudah nikah lupa ibu. Burung gagak ekor panjang sudah nikah lupa ibu. Burung gagak ekor runcing sudah nikah lupa ayah.
Aduh, gawat. Kok bisa tidur? Harus jemput mereka. Aduh. Bibi mau kemana? Urus dokumen. Antar suamiku pulang. Tak tunggu anakmu lagi. Tak tunggu lagi. Sing tua, tak tunggu lagi. Aku urus dokumenmu. Antar pulang. Antar pulang. Antar pulang. Tak tahu mereka di mana. Tak usah jemput mereka. Sudah tua, malah tega, buat masalah. Tak tahu anaknya mija apa. Biarkan dia sendiri urus mayat suaminya. Belum muncul sampai sekarang. Benar-benar tak tahu, Budi. Kudengar suaminya dikunci anaknya di mobil, hingga pingsan panas, lalu jantungnya kumat. Menurutku, mereka itu pembunuh. Panas di mobil? Apa... Tadi kalian ngomongin apa? Siapa yang meninggal? Cuma seorang nenek, suaminya dikurung di mobil, dibawa ke sini. Saat dibawa ke sini, sudah pingsan. Sayang, gak sempat diselamatkan. Tak sangka anak dan menantunya sampai sekarang belum datang. Sepertinya namanya Santoso tua. Apa benar, Bapak? Nggak mungkin. Bukannya dia sudah baik-baik saja. Kenapa bisa tiba-tiba meninggal? Sekarang di mana? Sudah hubungi, kuburan mayatnya sudah diantar. Sungguh disayangkan. Anaknya sampai akhir tak bisa jumpa ayahnya terakhir kali. Iya, buat nenek sendiri urus pemakaman suami, rambutnya jadi putih. Aduh, anaknya tega sekali. Gawat, aku harus lihat. Di mana lokasi kuburan? Benar-benar dia? Apa ayah mertua benar ada apa-apa? Kenapa bisa begini? Cuma sebentar di mobil. Kenapa bisa begini? Gawat. Aku harus telepon Rizky. Enggak. Kalau Rizky tahu soal ini, bisa-bisa aku yang salah. Gawat. Jangan sampai Rizky tahu. Putri, Ibu. Akhirnya kau ingat kami. Ibu, ini ada apa sebenarnya? Kakek kok... Katakan ke Rizky, kalau dia masih punya hati, jangan lupa pulang. Antar ayahnya terakhir kali. Ibu, aku nggak antar. Aku lagi hamil. Soalnya hal begini, ada sialnya. Bisa ganggu janin. Sial. Hah? Lagian, Rizky lagi bahas kontrak besar. Lihat, kakek sudah pergi. Mending tunggu dulu, tunggu Rizky selesaikan kontraknya. Kami pulang bareng, ziarah kakek. Aku yang merepotkan kalian. Aku yang sial. Sial. Nggak usah antar. Kami pulang sendiri. Pulang sendiri. Gimana ini? Soal ini, jangan sampai Rizky tahu. Si tua. Selama ini, kau tak pernah nikmati hidup. Dulu, tunggu anak. Sekarang tak tunggu. Kita nikmati juga. Ini menu kami, silakan lihat dulu. Baik.
Aku mau ini. Oh, cuma satu menu saja. Cukup. Baik, tunggu sebentar. Si tua, kita nikmati juga hidup orang kota. Klien hampir datang. Kau bilang tak ada kursi. Sudah ku booking lama. Gimana kau jalankan bisnis? Tenang saja. Aku segera siapkan meja untuk Anda. Bibi, mungkin Bibi keluar dulu. Ini hotel bintang 5. Baju Bibi begini. Tamu lain bisa kira. Ini cuma warung pinggir jalan. Suamiku seumur hidup tak pernah makan ini. Aku mau... Aduh, bukan aku yang larang. Tamu VIP tak suka. Kalau ku suruh keluar... Takut sial. Aku bayar. Boleh? Makan saja tak boleh. Cukup, keluar sekarang juga. Jangan ganggu bisnisku. Kamu sudah diberi muka. Keluar, pergi. Ayo. Pintu samping. Jangan ganggu tamu VIP. Silakan duduk. Oh ya, yang baru diusir itu siapa sih? Cuma orang yang tak tahu diri, pemulung. Tenang saja, aku sudah usir dia. Sudah disanitasi belum? Ini hotel bintang 5. Jangan bawa barang kotor ke sini. Rizky? Rizky, kau tahu nggak? Ayahmu sudah tiada. Nanti makan apa? Sayang, cepat. Aduh. Susah payah datang ke sini. Kenapa nggak pergi ke sana? Cukup lihat dari jauh saja. Kalau kita pergi, bisa merepotkan Rizky. Bapak Wijaya, coba ini. Aduh, Bapak Santoso sungguh ramah. Aduh. Gak bisa begini. Harus ke rumah sakit. Kalau ditunda, bisa bahaya. Gak usah, gak apa-apa. Cuma tahan saja. Lagian ke rumah sakit pasti mahal juga. Mending kasih uang saku Rizky. Belakangan ini dia kurus lagi. Sayang. Tuan, makanannya... Tenang saja, asal Anda mau investasi, aku pasti tidak akan kecewakan Anda. Minum lagi. Ayo, kita minum bareng. Aku Rizky bersumpah, kalau nanti aku durhaka, biar aku disambar petir, mati tragis. Wah, disambar petir. Mati tragis. Si tua. Anak kita yang soleh dan pintar sudah hilang. Aku antar pulang. Pulang. Entah putri dan orang tua bagaimana. Sudah tanda tangan kontrak besar ini. Harus cepat pulang lihat-lihat.
Kata-kataku hari ini kasar sekali. Saat pulang, harus minta maaf ke orang tua. Kurasa ayah tak akan marah lama-lama. Tunggu putri melahirkan. Keluarga kita bisa hidup tenang dan bahagia. Ayah, ibu! Sayang, aku pulang. Sayang, soal kerjasama itu gimana hasilnya? Aku sama manajer Wijaya sudah bahas baik-baik. Detailnya juga sudah disesuaikan. Coba tebak, kontraknya sudah ditandatangani. Untung Bapak yang kasih referensi klien ini. Kalau begitu, mending kita ajak ayah ibu makan untuk berterima kasih. Tentu saja bisa. Ayah ibu mana? Aku harus kasih tahu kabar baik ini. Ayah, ibu, kalian di mana? Sayang, ayah ibu nggak nyaman di sini. Jadi mereka pulang ke kampung. Pulang ke kampung? Kenapa nggak bilang langsung pulang ke kampung? Apa mereka marah aku nggak jemput mereka? Nggak bisa. Aku harus jelaskan ke mereka. Kakak ipar, acara pemakaman kakak gimana ini? Sudah jam segini, kenapa Rizky belum pulang? Dia sibuk. Sibuk? Sibuk apa sih? Sibuk juga, pemakaman ayahnya nggak bisa datang. Kurasa dia lupa. Dulu siapa yang jual semuanya biar dia kuliah? Dasar tak tahu balas budi. Besok, si tua juga harus dimakamkan. Kalau Rizky punya hati nuraninya, Pasti datang mengiringi ayahnya. Kalau enggak, aku anggap nggak punya anak itu sayang, kamu sudah capek belakangan. Pas banget kamu dapat proyek besar. Ayo kita rayakan dulu. Iya, terima kasih sama Bapak yang kasih referensi klien. Betul. Kamu atur saja. Terima kasih, Bapak. Besok beli arah bagus. Sama Bapak, kita minum. Jadi, orang tuamu tunggu dulu. Gak masalah, kan? Aku dapat proyek besar. Untung banyak. Mereka juga bangga, kan? Nanti cari kesempatan, jelaskan ke mereka. Oke, aku bilang ke Bapak, besok undang mereka makan ke rumah kita. Oke. Burung gagak ekor panjang sudah nikah, lupa ibu. Gak bisa. Aku telepon saja, jelaskan ke mereka. Halo, Bu. Kenapa nggak bilang dulu ke rumah kampung? Ayahmu kangen rumah. Aku antar dia pulang. Aku juga sibuk belakangan. Bu dan Ayah pahami ya. Aku, rumah juga sibuk, kerja juga sibuk. Tapi, aku baru tanda tangan proyek besar. Nanti aku jemput kamu dan Ayah ke kota untuk hidup enak. Ayah mana? Aku minta maaf langsung. Boleh kan? Dia nggak ada. Dia keluar. Bantu bilang ke Ayah. Nanti aku minta maaf langsung. Boleh kan? Nggak usah. Ayahmu nggak usah minta maaf. Bu, jangan ngomong gitu. Siang besok, aku minta maaf ke Ayah. Boleh kan? Oke, Rizky. Jangan lupa janji kamu. Besok jam 12. Datang tepat waktu. Tenang saja, Bu. Aku pasti pulang. Rizky Bapak bilang, besok siang makan siang sama kita. Nggak masalah, kan?
Hah? Aku baru janji sama orang tua besok siang pulang buat minta maaf. Gawat. Kalau Rizky tahu, aku bakal jadi penjahat. Gak bisa. Harus ditahan dulu. Putri, kenapa? Rizky, kau tahu, ayah tak suka kau. Sekarang dia mau ajak ke klien, artinya dia terima kau. Kau dapat manfaat darinya, tapi tak mau makan bareng. Baik, memang harus terima kasih ke ayah. Sayang, besok aku pulang makan. Setelah makan, baru aku ke rumah orang tua. Tak apa. Benar, kita siap-siap. Kau belikan hadiah, besok sama ayah, minum sepuasnya. Aku bantu bicara baik-baik. Untung ada kau istri sebaik ini. Jalur hidupku baru lancar begini. Aku beli sekarang. Gimana ini? Kalau Rizky tahu, kami yang bunuh ayahnya, pasti cerai saja. Gak bisa, jangan biarkan pulang. Kakak, waktunya sudah dekat. Saatnya antar kakak. Harusnya anaknya yang memimpin. Kenapa Rizky belum pulang? Rizky, tak pantas aku percaya. Tak tunggu lagi. Ayo, jangan telat. Saatnya kakak pergi. Ayo pergi. Lihat belakang, air mata mengalir. Ayah, kali ini berkat ayah. Kalau tidak, aku tak akan dapat proyek sebesar ini. Kamu juga hebat. Jangan cuma bilang, cepat hormati ayah. Siang ini aku harus pulang. Kalau minum, tak bisa nyetir. Aku lihat Putri, baru kasih klienmu. Sekarang, minum segelas. Tak mau temani aku. Apa kamu bahkan ayahmu tak mau akui? Ayah, apa maksud ayah? Minum, aku pasti minum. Ayah, aku hormati ayah. Lihat lagi. Hati sedih. Kalian kasih Putri padaku, dan selalu menolongku. Saat aku sukses nanti, takkan lupa Bapak Ibu. Aku pasti buat Putri hidup lebih baik dan lebih bahagia. Lihat, ketiga. Jalan, maju. Ibu! Ayah, ibu. Rizky, akhirnya kamu pulang. Ayah, ibu. Aduh, anakku. Ibu, aku pulang. Cerah begini, masih kerja ladang. Nanti aku kerja dan dapat gaji, aku pasti jaga kalian. Biar kalian makan enak, minum enak. Ya, baik. Hahaha. Ayah, ibu, aku akhirnya dapat kerja. Aduh, bagus. Bagus, baik. Tenang saja, nanti aku kaya. Pasti ajak kalian ke kota besar untuk hidup enak. Ayah, ibu, aku mau nikah. Aduh, bagus. Tapi orang tuanya nggak suka. Mereka kira aku cuma anak miskin tanpa koneksi. Ayahnya tak mau ada warga desa di nikahan, biar tak tertertawai. Jadi, kalian bisa nggak ke nikahan dulu? Tenang saja. Nanti. Ibu!
Kakak! 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 Safely! Rizky, sekarang Putri hamil. Kau harus lebih fokus pada pekerjaanmu dan keluarga kecilmu. Nanti mereka baru bisa hidup emak. Baik, Bapak, aku mengerti. Hal seperti itu tak boleh terjadi lagi. Kenapa demi orang tua kau tinggalin istri hamil sendirian di rumah? Orang tuaku yang salah. Aku yang minta maaf. Tak akan terjadi lagi. Semua hal ada urutannya. Kau harus tahu siapa keluarga kau. Kakak! Kakak! Kenapa Paman Santoso sudah meninggal? Rizky belum pulang. Ada apa sih sampai sibuk? Kudengar dia sibuk cari uang. Waktu muda mereka kerja keras, nyaris jual darah, baru bisa sekolahkan Rizky kuliah. Tak sangka ternyata dia anak durhaka. Si tua. Maafkan aku. Aku melahirkan anak durhaka. Waktu terakhir tak data ucapkan selamat tinggal. Semua hal ada urutannya. Kau harus tahu siapa keluarga kau. Ayah, aku paham. Aku hormati ayah lagi. Ayah, aku ambil arak lagi. Sudah malam begini. Ayah, ibu, masih tunggu aku nggak? Kenapa ibu tak angkat telepon? Ayah juga tak angkat telepon. Jangan-jangan ada apa-apa. Paman kedua. Ayahku ada di rumah. Kenapa tak angkat telepon? Jangan panggil paman. Aku malu. Rumahmu ada masalah besar. Kau tak muncul sama sekali. Kau benar-benar anak durhaka. Paman kedua. Ada apa di rumah, Paman kedua? Halo? Paman kedua? Gak bisa. Aku harus pulang. Rizky, ayah sudah tunggu lama. Kenapa masih di sini? Araknya mana? Putri, saat kamu jemput ayah ibu, gimana mereka? Wah, baik-baik saja. Aduh, jangan mikir yang lain dulu. Kamu tinggalin ayah ibu, gimana? Ayo, ayah cepat ke sana. Baik-baik saja. Kalau begitu, kenapa paman kedua bilang ada masalah di rumah? Si tua. Anak kita sudah berubah. Bukan lagi anak yang manis dulu. Jangan cepat-cepat di sana. Tunggu aku. Aku takut tak bisa menemukanmu. Aduh, kamu sudah mabuk. Kenapa begini? Besok aku temani kamu pulang. Nggak bisa. Aku harus pulang hari ini. Rizky. Ayah, jangan sampai kamu apa-apa. Ayah, ibu. Ibu. Ibu.
obat tidur. Ibu, bangunlah. Jangan menakutiku. Rizky, aku lagi mimpi. Mana mungkin dia pulang? Si tua, tunggu aku. Tunggu aku. Ibu, bangunlah! Ibu, aku segera bawa ke rumah sakit! Hah? Ini ada apa ini? Ibuku minum obat tidur. Tak tahu sudah lama. Harus segera kubawa ke RS. Hah, kau baru panik sekarang? Sudah telat. Rizky, dulu orang tuamu bagaimana sama kau? Kau tahu sendiri. Kau hebat. Membunuh ibumu sendiri. Kau benar-benar anak yang soleh. Aku harus cepat ke RS. Paman kedua Asa. Ibu aman. Aku siap lakukan apa saja. Paman kedua, tolong urus bapakku. Bapakmu sudah... aduh. Dokter, gimana ibumu? Untung cepat diantar. Kalau lewat, bahaya malam ini. Bisa bangun lagi. Oh, kau keluarga pasien kan? Masalah keluarga sebesar ini, kenapa tak jaga pasien? Biar dia minum obat tidur sebanyak ini. Aku bukan manusia, Ibu. Aku maafkan. Pura-pura apa? Saat bapakmu celaka, kenapa kau tak di sini? Pura-pura soleh. Pura-pura apa? Saat ayahmu celaka, kok nggak ada di sini? Pura-pura anak soleh. Omong kosong. Ayahku, kok bisa celaka lagi? Omong kosong! Ayahku baru keluar. Mana mungkin celaka? Kamu? Jangan kutuk ayahku! Iya, kau paling soleh. Saat ayahmu di ICU, kau tak muncul. Sekarang marah. Sudah. Jangan bicara lagi. Kalau bukan dia, pasien mana mungkin bunuh diri? Sekarang pura-pura soleh. Buat siapa? Gak mungkin. Gak mungkin. Ayahku gak apa-apa. Dia ada di rumah. Dia pasti gak apa-apa. Aku urus ayahmu sendiri. Mana mungkin bohong? Ayahmu celaka, kau tak tahu? Cukup! Kau kutuk! Aku lapor dia! Jenazahnya sudah dimakamkan. Anak kandungnya tak tahu apa yang terjadi. Malah bilang aku kutuk. Gak mungkin. Gak mungkin. Kok kau di sini? Kan ku bilang ayahmu di RS menunggu mati. Kau malah cari anting daripada jumpa dia terakhir kali. Gak usah, tunggu ayahmu mati. Bakarkan saja. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Ayah! Ibu, akhirnya bangun. Ku hajar. Ibu. Aku sudah tahu. Ayahku sudah... Aku brengsek. Ayah kandungku kukurung di mobil, mati panas. Ibu, ayah sudah tiada. Jangan tinggalkan aku lagi. Suamiku sudah tiada. Hidup sendirian tak ada artinya. Mana mungkin? Aku masih di sini. Ibu? Kamu punya keluarga, punya istri dan anak, punya orang yang menolong, mertua-mertua. Aku dan ayahmu cuma beban buatmu. Kayaknya sudah lupa sama kami. Kalian orang tuaku. Mana mungkin aku lupa kalian? Benarkah? Saat kami dikurung di mobil. Kamu di mana? Saat ayahmu di RS sedang operasi, kamu di mana? Saat ayahmu kritis,
Kamu di mana? Baik. Saat ayahmu celaka, Kamu antar istrimu, Putri, ke RS. saat ayah operasi dan diberitahu kritis, kau malah di RS cari anting istrimu daripada temui ayah terakhir kali. Ibu, aku salah. Aku benar-benar salah. Pukul aku saja, marahi aku saja. Saat ayahmu di kuburan, sedang dibakar, kau masih bicara kontrak dengan klien. Aku salah pada ayah. Maaf, Ibu. Aku bukan manusia. Aku tahu. Kau selalu benci aku. Dan ayahmu tak pandai, tak hebat, tak bisa menolongmu. Sekarang sudah baik. Aku dan si tua pergi bersama. Kau jadi kurang beban. Ibu, ayah sudah tiada. Jangan tinggalkan aku lagi. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Lihat ayah, aku mau antar dia. Aku mau sujud minta maaf. Memangnya kau pantas? Bukannya kau takut jadi sial? Bukannya kau takut ganggu kontrakmu? Aku tak, Ibu. Aku tak. Ayahmu membesarmu. Di saat terakhir, minta kau antar. Kau malah benci dia. Kau takut dia ganggu janinmu? Kau takut dia rusak kontrakmu? Kau masih manusia? Kau masih manusia? Ibu, aku janji. Aku tak. Pasti ada salah paham. Ibu, mana mungkin aku bilang begitu? Dia ayah kandungku. Kau tak bilang. Tapi istri kau bilang. Ibu, aku tahu ibu marah. Tapi jangan salahkan orang. Sejak menikah, dia banyak bantu. Dia lembut dan baik. Dia tak akan berbuat begitu. Baiklah. Aku yang tua ini, yang salahkan dia. Aku yang buat-buat. Aku yang tak tahu. Ada ibu ini. Kau menderita. Iya, pasti ada salah paham. Salah paham apa? Itu istri kau bilang sendiri. Mana mungkin bohong? Salahkan apa? Itu kata-kata istrimu sendiri. Ibu. Putri? Kenapa ke sini? Ibu, rumah kita ada masalah besar. Kenapa nggak kasih tahu aku? Nggak aku bilang. Kamu punya hati nuraniku. Ibu, semua tiba-tiba. Aku kecelakaan. Janinku hampir hilang. Sekarang ayah meninggal. Kau mau janinku juga mati baru puas. Kau, sudah, jangan bicara lagi. Ibu, aku tahu soal ini. Ibu benci, tapi ibu nggak boleh marah ke Putri. Dia sedang hamil, anak kita. Ibu, salahkan aku saja. Aku terlambat datang. Ibu, tak ada yang sangka ayah duduk di mobil sebentar. Tapi soal ini salah kami. Marahin aku saja, jangan hukum Rizky. Cepat bangun. Aku takkan marahimu. Takkan marahinya. Aku cuma marahin diri. Punya anak durhaka. Ibu. Pergi. Aku mau sendiri. Sayang, ayo kita pulang dulu. Biar ibu sendiri, biar tenang. Gak bisa, Putri. Aku gak bisa tinggalkan ibu. Ayah baru pergi. Aku harus di sini. Putri,
kau pulang dulu. Iya. Putri, kau kenapa? Ibu, tunggu aku. Aku segera kembali. Putri. Sayang. Sayang, anak kita yang baik itu sudah hilang selamanya. Aku yang gagal mendidiknya. Maafkan aku. Kenapa aku kasih Putri ke kamu? Hitung saja hari ini, Putri sudah berapa kali masuk RNS? Ibu, maaf. Aku gagal jaga Putri. Sejak ibu datang, rumah jadi kacau. Aku takkan sebut. Kalau anak ini ada apa-apa, kamu harus tanggung jawab ke keluarga Cahaya Tua. Sudah. Rizky, tolong belikan aku air. Baik. Ibu, gimana ini? Kok tiba-tiba hilang? Tahu siapa nih? Kita pun tak tahu. Dia tinggal lama di mobil, sudah mati. Kalau salahkan, cuma salah sialnya. Kalau Rizky tahu, gimana ini? Kau diam, aku diam. Siapa yang tahu? Soal ini nanti tak boleh dibahas lagi. Jangan sampai ketahuan. Ini berhubungan dengan hidupmu dan anakmu. Kalau tak dicoba, mana tahu di hati Rizky membela kamu atau mereka. Mulai sekarang jangan bahas hal ini lagi. Jangan sampai terbongkar. Ini berhubungan dengan hidupmu dan anakmu. Kau tak diuji, mana tahu di hati Rizky membela kamu atau mereka. Tapi untungnya kita uji Rizky. Kini tampak posisiku di hatinya masih cukup tinggi. Di hatinya kamu lebih penting dari orang tuanya. Nanti anaknya lahir, dia pasti ikut terjebak. Dulu, kalau bukan karena sikapnya padaku, aku takkan nikahi dia. Tapi kita cuma pura-pura kecelakaan, uji dia saja. Si tua itu mati cepat sekali. Cuma ganggu saja. Ibu, aku tahu ibu marah. Tapi jangan salah tuduh. Selama nikah, Putri banyak bantu aku. Dia lembut dan baik. Dia takkan bisa berbuat begini. Aduh, lagian sudah mati. Mati juga bagus. Kalau tidak, pindahkan mereka semua. Rumahmu cuma segitu besar. Mereka tinggal, mana ibu tinggal? Tapi ibu, jangan sampai salah langkah. Kalau Rizky tahu kecelakaan itu, kita sengaja. Tak tahu bakal marah apa. Apa kamu bilang? Sayang. Putri, apa yang kamu bilang? Tabrakan palsu? Sayang, dengar aku dulu. Bukan begitu. Demi kamu, aku kunci orang tuaku di mobil. Jadi pembunuh ayahku. Putri, katakan padaku. Ini semua palsu. Sayang, aku cuma mau tes apa kamu masih cinta aku. Bukan begitu. Demi kamu. Aku kecepatan ke RS, tinggalkan orang tua di ruang operasi. Demi tes aku. Uji aku. Aku tak bisa lihat ayahku terakhir kali. Putri. Kok kamu egois banget? Sayang, dengar aku. Cuma salah paham. Oke, katakan. Kubilang jemput orang tuaku. Kamu jemput? Kamu masih ingat waktu ayahku meninggal? Apa yang kamu bilang? Apa? Kau tak tes aku, bilang kebenaran di RS. Aku bisa selamatkan ayahku. Putri. Aku cinta kamu sepenuhnya.
Tapi ini hasilnya. Kamu masih manusia. Rizky, kok kamu ngomong gitu? Aku tahu ayahmu tiada. Hatimu sekarang pasti sangat sakit. Putri itu istrimu. Tak mungkin kau tinggalkan istri dan anakmu. Tak mau. Putri, kita cerai. Gak usah. Putri, kita cerai. Rizky, kamu mau cerai denganku? Rizky, bicara baik-baik. Soal cerai, jangan sebut laki. Sayang, aku nggak salah soal ini. Kalau bukan ibumu yang terus paksa tinggal di sini, mana mungkin aku uji kamu? Kamu masih gak sadar kamu salah. Masih salahkan ibu. Putri, aku salah mengenalmu. Aku pulang sekarang. Siapkan dokumen cerai. Kita nggak perlu ketemu lagi. Rizky, Kau maafkan aku ya. Aku gak akan uji kau lagi. Kita bisa seperti dulu. Hidup baik-baik boleh ya? Rizky? Seperti dulu lagi. Masa masih bisa? Ayahku sudah tiada. Kalau aku nggak pulang cepat, ibumu juga sudah tiada. Aduh, orang sudah tiada. Tapi hidup kalian masih harus berlanjut, kan? Tak mungkin kau marah sama Putri karena hal kecil. Hal kecil? Ayahku sudah tiada. Di mata kalian, itu cuma hal kecil. Selama ini, kenapa aku tak sadar? Keluarga Cahaya, sekejam ini. Rizky, kok kamu bicara ke ibumu gitu? Ibu, kau pantas. Yang dirawat di sini, yang hampir kalian habisi, itu ibumu. Rizky, aku mohon maafkan aku kali ini ya. Aku benar-benar salah. Aku salah. Katakan itu pada ayahku. Lihat dia maafkan kau. Hati-hati, Ibu, kata dokter. Kamu sudah tidak apa-apa, bisa pulang. Aku urus proses pulang. Ayo, pulang. Ibu, dulu aku cuma mikir uang. Mau ajak ibu dan ayah ke sini hidup enak. Tapi tak kusangka, cuma mikir kerja, lupa sama perasaan kalian. Bahkan ayah tak kulihat di saat terakhir. Ibu, aku sudah cerai. Di mana ibu? Aku di sana. Mau di kampung? Aku kerja di sana. Kita hidup baik-baik. Waktu yang kulewatkan, kucukupkan. Biar ayah tenang. Ibu, tunggu aku sebentar. Aku urus proses pulang. Aku pakai sisa hidupku untuk menebus salahku. Si tua, ini benar. Apa Rizky kembali jadi anak yang patuh dan baik? Apa dia akan kecewakan aku lagi? Ibu? Ibu, kumohon, jangan Rizky cerai denganku. Urusan kalian tak mau kurus, takkan kurus. Ibu, aku salah. Tak patut ikut Rizky dan tak jemput kalian. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kau baru sadar salah. Sudah telat. Kalau dulu Rizky cepat pulang, jantung suamiku takkan kambuh.
Takkan sampai terpisah dunia. Takkan kulihat lagi. Ibu, aku benar-benar salah. Kakek juga sudah pergi. Ibu tega, pecah rumah tangga kami. Kalau aku dan Rizky cerai, cucumu juga hilang. Jangan izinkan Rizky cerai denganku, Bu. Aduh. Ibu. Bukannya ibu mau tinggal sama kami. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kubolehkan ibu tinggal sama kami. Maafkan kami kali ini, Ibu. Gak usah. Suamiku sudah tiada. Mulai sekarang, aku tak mau ada hubungan dengan kalian lagi. Aku ke kampung tak di kota lagi. Tenang saja, aku takkan biarkan. Sial, keluarga Santoso. Menyakitimu. Ibu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku pasti jaga ibu baik-baik. Jangan suruh Rizky cerai denganku, Ibu. Kalian berdua, aku tak mau ikut campur. Soal pernikahan. Mau nikah atau cerai saja. Ibu Santoso, suamimu sudah tiada. Masih mau merebut suamiku? Apa katamu? Kalau bukan kalian memaksa tinggal si tua bisa mati. Bisa salahkan aku. Salahkan saja si tua tak beruntung. Kau malah mendorong aku cerai dengan Rizky. Apa niatmu sebenarnya? Kau. Ibu. Putri, kau mau apa sebenarnya? Rizky, aku salah. Aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan lagi. Putri, kami sudah cerai. Jangan ganggu ibu lagi. Rizky, jangan begini padaku. Aku sedang hamil anakku. Jangan begini padaku. Ibu, ayo pergi. Ayo pulang. Rizky. Aduh. Rizky, perutku sakit sekali. Putri, sampai sekarang masih pura-pura. Beberapa tahun ini, kamu gunakan anak sebagai alasan. Berapa kali menahanku? Rizky, perutku sakit sekali. Aku gak bohong. Kamu tega, lihat aku keguguran. Kamu ini ayah dari anaknya. Kalau ayahku sudah tiada. Kalau bukan kamu yang terus menahanku, aku pasti bisa lihat ayah untuk yang terakhir. Rizky, kamu gak boleh tega. Aku tega atau kamu yang tega? Sudah lama menikah, aku selalu menuruti kamu, selalu memanjakanmu. Aku cuma mau jemput ayah ibu. Cuma hal kecil, kamu tetap menahanku. Akibatnya ayah serangan jantung. Aku gak sengaja. Rizky, kalau ada cara, selamatkan pernikahan kita. Aku siap lakukan apa saja. Kumohon, maafkan aku kali ini saja. Ayahku sudah tiada. Apapun yang kamu lakukan tak berguna lagi. Putri, seumur hidup, aku tak akan maafkanmu. Tak bisa maafkan diriku. Eyo! Rizky! Rizky! Putri! Putri. Dokter. Sudahlah, urus dia dulu. Aku pulang sendiri. Aku sudah biasa. Ibu, Abu janji, malam ini pasti pulang. Aku akan sujud, minta maaf. Aku tahu, pasti begini. Tak harus percaya padanya.
Anggap saja aku punya anak durhaka. Ibu! Ibu, aku pulang. Kamu pulang? Putri mana? Bukannya kamu temani dia? Aku sudah cari dokter. Apa yang akan terjadi, Tuhan yang tahu. Aku janji, malam ini pulang temani ibu. Pasti janji ditepati. Ibu, cepat duduk istirahat. Saat pulang, aku belikan kacang mete goreng kesukaanmu. Keluarga kita lama tak makan bersama, duduk santai begini. Sayang ayahmu sudah tiada. Ibu, aku salah. Aku brengsek. Aku bimbang. Ibu, kasih aku kesempatan lagi. Besok izinkan aku ke kuburan ayah. Aku akan minta maaf langsung. Sekarang, biar aku bakarkan dupa. Rizky. Putri, Ibu. Rizky mana? Tadi masih temani aku. Rizky mana? Dia pergi. Dia suruh aku kasih ini ke kamu. Jangan pergi. Ibu, antar aku cari dia. Aku tak bisa hidup tanpa Rizky. Anak, iya, dia tak akan tinggalkan aku dan anak. Ibu. Putri, tenanglah. Anakku sudah hilang. Anakmu sudah hilang. Anak. Sudah hilang. Anak. Sudah hilang. Semuanya hilang. Ini salahku sendiri. Sudah hilang. Ayah, aku salah. Tak patut cuma dengar keluarga Cahaya. Lupa perasaan kalian. Selama ini, demi kuliahku, tak pernah keluh, tak pernah lelah. Tapi aku tahu, kau pasti menderita, pasti lelah. Aku brengsek. Aku brengsek. Aku brengsek. Ayah, tenanglah. Aku akan tetap di desa. Jaga ibu baik-baik. Sisanya hidup, tak akan kubiarkan dia kecewa sedikit pun, menderita lagi. Si tua, Rizky sudah berubah. Anak kita yang dulu penakut dan patuh sudah kembali. Kalau kau bisa menunggu hari ini, bagaimana bagusnya? Ibu. Anak? Ibu, aku salah.